Markus pasal 6 ayat yang ke-20. Baik, kalau sudah ditemukan, kita akan membacanya bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita mulai. Markus pasal 6 ayat yang ke-20. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Oke, sejauh sana pembacaan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Bapaknya terima kasih karena dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, yang utama kami boleh diluputkan dari hukuman maut ketika kami dengan sungguh, dengan segenap hati mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan selanjutnya kami bahkan senantiasa bersyukur karena kami tidak pernah Tuhan tinggalkan dalam hidup kami. Bukti nyatanya adalah di mana kami boleh dikumpulkan di tempat ini, tubuh yang sehat kuat, bahkan dengan hati yang senantiasa siap untuk menerima semua arahan, semua firman Tuhan yang kami yakini itu baik untuk kami, bahkan indah untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami, karena kami saat ini akan merenungkan firman-Mu. Hikmat daripada Tuhan terus kami mohonkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah antara Herodes dan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya adalah salah satu kisah yang paling luar biasa di dalam Alkitab. Nah, ini menarik bahwa sebenarnya secara hubungan manusia, sesuai dengan informasi dari Alkitab, kita lihat bahwa Herodes dan Yohanes ini berteman baik. Ya kan? Nah, mereka sangat akrab. Herodes senang dengan Yohanes. Ya. Herodes senang dengan khotbah-khotbah Yohanes, nasihat Yohanes kepada dia. Tetapi ya, singkat cerita, Alkitab mencatat bahwa yang membunuh Yohanes siapa? Sebenarnya adalah Herodes sendiri. Menarik. Ini luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca di sini di pasal yang ke-6 ayat 20 ini di sana dikatakan sebab ya, kalau ayat 9 dan kita baca dari ayat 9, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, ayat 20-nya, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Wah, ini. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, wow. Saat itu Yohanes masih muda. Ya. Karena kan dia hanya lebih tua berapa bulan ya dengan Tuhan Yesus. Hanya beda beberapa bulan. Nah, kalau Tuhan Yesus dalam pelayanannya kurang lebih usia 30-an tahun, 32 tahun, berarti Yohanes kan ya, seusia masih. Ini masih sangat muda. Ya, masih sangat muda. Dan kita tahu Yohanes adalah seorang penginjil dengan luar biasa Tuhan pakai, ya kan? Ya, pemberita Injil juga dengan luar biasa, dan dia bisa meyakinkan sebenarnya di sini si Herodes, ya. Herodes bisa
tergerak hatinya. Tergerak hatinya. Dan cuman kita bisa menyayangkan bahwa Herodes adalah seorang raja yang lemah dan juga berkemauan lemah. Dia adalah seorang raja yang lemah dan berkemauan lemah. Punya selera, punya kemauan yang lemah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sebenarnya melatar belakangi sampai dia menjadi orang yang justru membunuh Yohanes, memenggal kepala Yohanes. Wah, dibunuhnya tidak gampang-gampang lagi, dipenggal lagi kepalanya. Waduh, hanya karena seorang perempuan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca kisah ini sangat memilukan ya, sangat memilukan. Kenapa sangat memilukan? Sebenarnya Herodes mungkin kalau ibarat perjalanan, dia mungkin tinggal selangkah lagi capai finish. Tinggal sedikit lagi. Mungkin tinggal selangkah lagi sudah sampai di garis finish. Selangkah lagi Herodes sampai kepada yang namanya pertobatan. Selangkah lagi Herodes sampai kepada yang namanya lahir baru. Wah, ya kan? Tinggal selangkah lagi, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ternyata kita lihat itu tidak terjadi. Ya. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu. Kan dia sudah tahu Yohanes itu orang benar katanya. Dan suci. Bahkan jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Terombang-ambing. Dia sudah tahu Yohanes ini orang benar, orang suci. Dia sudah tahu apa yang disampaikan oleh Yohanes ini adalah hal yang benar, hal yang mulia, hal yang baik. Dan itu yang membuat dia terombang-ambing. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia masih mau menikmati hal yang menurut hawa nafsu daging dia. Di satu sisi dia mau ikut perkataan Yohanes, di satu sisi masih dia ingin mengikuti keinginan dagingnya, perkataan hatinya yang masih mengikuti hawa nafsunya. Itu yang membuat dia apa? Terombang-ambing, kata firman Tuhan. Terombang-ambing. Dan ya tapi dia tidak bisa bungkir katanya. Namun dia merasa senang juga mendengar Yohanes. Ya senang. Hari ini banyak orang tak seperti itu. Udah banyak orang. Dan saya sangat berharap ya GBI di Kayu Sune, orang yang duduk di sini tidak ada yang seperti Herodes. Seharusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Herodes tinggal selangkah lagi. Dia tinggal selangkah lagi mencapai garis finish. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ini bisa mewakili orang-orang yang hadir ke gereja. Dia sedang senang dengan khotbah, dia konsentrasi dengan khotbah, ya kan, matanya melek, ya, terlihat begitu tegang, serius dengan khotbah. Dia menikmati khotbah, ya kan, satu pengajaran dia nikmati, tetapi dia enggan untuk mengambil satu keputusan. Dia hanya marah, wah ini benar, ini enak, saya senang dengar. Orangnya juga suci, orangnya juga benar, saya tahu. Wah, yang menyampaikan juga orangnya luar biasa. Pengajaran yang disampaikan juga luar biasa. Saya senang. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, enggan untuk melangkah. Dia masih diombang-ambing. Saya mau ikut, mau dengar, mau iya, mau berpihak, bagaimana? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Herodes masa kini dalam hal keputusan. Nah saudara, hari ini bahkan ada begitu banyak anak-anak muda. Waduh,
anak-anak muda, anak-anak muda yang diombang-ambingkan. Mereka senang ke gereja, duduk manis. Orang Manado bilang, so sayang teh dorang duduk manis, ya, dengar khotbah. Tetapi mereka diombang-ambingkan. Tidak jelas. Mengenai hal ini saya teringat tahun 2017 kalau tidak salah. Tahun 2017 kita adakan acara nasional HUPS, ya. Dan saya pergi tawarkan, ya, kami tim waktu itu bagi brosur undang di sekolah-sekolah, ketemu dengan orang yang sedang main basket, kita tawarkan ayo ikut. Dan satu kali saya pergi tawarkan di salah satu sekolah. Kepala sekolahnya bilang, kamu ketemu dengan bagian kerohanian, ya. Kami pergi ketemu dan saya kenal bagian kerohaniannya. Saya perkenalkan, ini kami dari tim, kami sebenarnya tujuannya untuk berbagi tentang firman Tuhan, kebenaran. Tetapi kami ingin menjangkau anak-anak lewat olahraga basket. Tahu enggak? Orangnya bilang apa? Oh, ini tidak boleh untuk ini. Biarkanlah mereka memilih. Anak-anak biarkanlah mereka memilih. Tetapi maksud dia bukan berarti biarkan mereka memilih dengan bebas. Kenapa? Karena buktinya dia sebenarnya tidak ingin bahwa kita mengatakan bahwa ini yang benar, itu yang salah. Bagaimana mereka bisa memilih yang benar dari yang salah kalau yang benar tidak pernah disampaikan? Apa yang mereka pilih? Mau pilih dari apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hanya dibuat terombang-ambing. Sudah bagus, bisa duduk enak dengar, tetapi mereka tidak pernah ditawarkan kepada pilihan yang lebih baik, lebih benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ada juga bahkan orang yang sudah duduk manis, sudah mendengarkan, sudah disampaikan sesuatu yang benar, pengajaran yang benar, dan kita sudah mengatakan ini yang salah. Standarnya bukan atas, wah si A jago ngomong, bukan. Standarnya adalah firman Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tetap masih banyak yang menjadi Herodes masa kini. Dia hanya habis dimenimbang-nimbang. Padahal dalam hatinya sudah tahu ini yang benar. Ini yang benar. Yang lain salah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak mau melangkah. Dia tidak berani ambil keputusan. Dia tidak berani sepenuhnya berpihak kepada kebenaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dia rela-rela, dia cuma habis baca, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Saya tahu orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya, tetapi kendati dia tidak tenang hidupnya, tetap dia mendua hati. Mendua hati karena dalam apa? Tidak berani melangkah kepada kebenaran, ya, sepenuhnya. Kenapa? Karena dia ingin kakinya setengah masih berpijak kepada kebenaran. Tidak benar. Kaki kirinya setengahnya hidup dalam ini rohani, tapi kaki kanannya masih hidup dalam keduniawian. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia hidup dalam posisi terombang-ambing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah posisi yang salah. Saya katakan, ini posisi yang salah. Sebenarnya ini adalah posisi orang yang tidak pernah lahir baru. Karena kalau orang yang lahir baru, dia adalah orang yang punya komitmen untuk sepenuhnya hidup bagi Kristus. Karena dia paling tahu adalah hidup ini
hidup sepenuhnya bagi Kristus. Dan orang yang mendua hati berarti adalah orang yang belum pernah lahir baru. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Herodes cukup bisa mewakili mereka. Padahal yang Tuhan inginkan dari orang-orang seperti Herodes adalah mengambil keputusan yang jelas. Nah, itulah yang kita temukan misalnya di Kisah Rasul pasal 2. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ayat 37 di sana dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Wah, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus memberi jawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bahkan di dalam pasal yang ke-28, pasal 28 ayat ke-24, firman Tuhan berkata, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Nah, jadi mereka yang diyakinkan berarti adalah mereka yang mengambil keputusan untuk berpihak kepada kebenaran. Jadi perlu ada satu keputusan yang jelas, satu komitmen yang jelas bagi seseorang ketika dia telah mendengarkan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mereka harus mengambil keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di tempat kita kan seperti itu sebenarnya. Ya. Ketika seseorang sudah mendengar kebenaran, dia berkomit kepada Tuhan, ya kita menuntut dia mengambil keputusan dengan apa? Bisa menyatakan imannya di depan. Ya. Bahkan untuk bergabung bersama jemaat dia perlu ambil keputusan. Ya. Ambil keputusan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir hari ini perlu banyak pengkhotbah yang menantang audiens pendengarnya untuk apa? Mengambil keputusan. Perlu. Ya, kemarin saya sedikit lakukan, ada lakukan di syukuran. Sebenarnya itu saya menantang mereka untuk secara tidak langsung mengambil keputusan, karena siapa yang pasti masuk surga? Wah, saya lihat ada beberapa yang angkat tangan yang bukan jemaat GBIA gitu kan. Wah, sebenarnya jadi kalau tidak berani ambil keputusan kan, wah ini mau angkat tangan atau tidak ini? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya katakan, sebenarnya banyak orang yang mengenal kebenaran. Kita sudah seminar berapa kali di Manado, ya kan? Semenjak saya sudah diutus 2017 kalau tidak salah, itu di Hotel Bersehati sekarang sudah tutup, di Tomohon, Talawaan, di Poli. Nah, ini ulang di Poli. Nah, ini saja sudah 4 kali. Nah, sebelumnya sudah ada berapa kali, sudah sering. Dan sehingga kita tidak
Tidak kaget lagi ada yang berkata selesai seminar, wah ini bagus nih pengajarannya, ini benar nih. Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa yang ambil keputusan? Berapa banyak mereka yang ambil keputusan? Mereka hanya sampai kepada posisinya Herodes. Dia tahu narasumbernya ini orang yang luar biasa, hidupnya benar, ya kan? Dia tahu apa yang disampaikan oleh narasumber ini pengajaran yang benar, yang alkitabiah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak temukan yang ambil keputusan. Bahkan saya lihat kemarin di grup, ya kan ada satu bapak yang pesan bukunya Pak Suhento begini. Oh saya tahu dia sudah bertahun-tahun. Dia sudah baca bukunya Pak Suhento hampir semuanya. Saya sudah pinjamkan sampai beberapa tahun. Hampir lengkap bukunya Pak Suhento. Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan ditantang oleh jemaat. Ayo Pak. Wah, tidak berani saya lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah inilah saya katakan. Kita lihat. Hanya sampai kepada posisinya Herodes. Dia tahu ini yang benar, tapi dia belum bisa mengambil keputusan. Saudara. Nah ini berbahaya. Karena sebelum keputusan ini itu diambil, dia belum menyatakan keputusannya, keberpihakan sepenuhnya kepada kebenaran. Sebenarnya ini mempertanyakan imannya. Oke, apa yang bersifat eksternal mungkin bisa berbeda dengan internalnya. Antara dua, berbeda lebih daripada eksternal atau ternyata jauh sekali gitu. Di mana dia memang sama sekali tidak pernah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia sungguh-sungguh. Dan ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Berarti dia belum pernah lahir baru. Saudara, belum pernah lahir baru. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan ingin ketika kita dengar kebenaran, kita tahu yang benar, doktrin yang benar, kita tahu bahkan gereja yang benar, Tuhan menuntut kita untuk berani ambil keputusan. Jangan kita berdiri setengahnya kepada Mamon misalnya, tapi supaya tak dilihat sepenuhnya salah, kita terlihat sedikit-sedikit rohani saja. No. Firman Tuhan dengan jelas, persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Jangan setengah-setengah. Iman yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita ada di posisi yang jelas. Dan inilah yang kita ingin berusaha yakinkan mereka yang di luar sana. Jangan menjadi Kristen yang hanya di KTP saja. Wah ini jauh, jelas. Jauh lebih berbahaya. Ya. Herodes sudah mewakili mereka itu. Kita bersyukur kisah tentang Herodes dan Yohanes ini dicatatkan oleh firman Tuhan kepada saya dan saudara. Sehingga ini bisa menjadi warning buat saya dan saudara, ya kan? Dan juga menjadi satu peringatan buat mereka yang di luar sana. Dan ini mari kita sampaikan bahwa jangan menjadi seperti Herodes yang terlihat dia berpihak kepada Yohanes, yang terlihat dia senang terhadap Yohanes, tetapi justru dia yang menjadi biang kematian Yohanes. Dia memenggal kepala Yohanes hanya karena seorang perempuan yang dia senangi, yang dia sukai, dia tertarik. Waduh, cantik, elok, ya kan? Sampai perempuan itu bilang, ada satu permintaan yang saya minta, Tuanku. Apa itu? Kepala yang Yohanes. Waduh, Yohanes tidak segan-segan memerintahkan untuk memenggal Herodes, memenggal kepala Yohanes. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, iblis menang banyak.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mendua hati, ketika seseorang tidak berani untuk ambil keputusan berpihak sepenuhnya kepada kebenaran, tinggal tunggu waktunya. Tuhan tahu itu. Tinggal tunggu waktunya. Iblis meminta dia mengeksekusi. Ada satu yang saya minta padamu. Saya akan berikan yang engkau mau. Saya akan berikan yang enak menurut dagingmu. Saya akan menuruti hawa nafsumu. Tetapi ada yang saya mau. Engkau meninggalkan gereja itu. Engkau membuat mereka meninggalkan iman. Engkau jangan berkata bahwa itu satu-satunya yang benar. Oke. Dan iblis bisa menenangkan Anda. Kalau itu terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisahnya Yohanes dan Herodes di sini. Ini kisah yang sederhana sebenarnya. Maksudnya sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan tetapi ini suatu hal yang menjadi sangat berharga ketika kita jadikan ini suatu pembelajaran, suatu pengalaman hidup. Ya, kita mendapatkan pembelajaran dari pengalaman, tidak harus kita yang alami, ya kan? Pengalaman orang lain itu menjadi pelajaran yang berharga juga bagi kita. Ya. Saya berbicara tentang hal ini, saya teringat selalu dengan Bapak rohani saya katakan ketika saya ketinggalan pesawat. Waktu itu mahal-mahalnya. Mahal-mahalnya saya ketinggalan pesawat. Pak Sento bilang, kamu untuk belajar naik pesawat saja harus membayar begitu mahal. Waduh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga itu selalu yang disampaikan. Barang siapa yang mau berangkat, mahasiswa kak siapa yang mau berangkat, ingat, jangan sampai ketinggalan pesawat. Jadi mereka belajar dari pengalaman saya. Ya, tidak perlu mereka membayar berjuta-juta untuk supaya bisa berhati-hati mengantisipasi waktu lebih banyak untuk pergi ke airport. Cukup belajar dari pengalaman saya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya perlu belajar dari pengalamannya Herodes. Segera ambil keputusan ya, untuk sepenuhnya berpihak kepada kebenaran. Segera ambil keputusan untuk menyerahkan hidup kita, seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai justru kita mengulur-ulur dan kita menjadikan hati kita ini pada posisi mendua, sehingga itu membuat kita terombang-ambing kata firman Tuhan seperti Herodes, dan pada akhirnya kita bisa jatuh kepada hal yang seharusnya kita tidak inginkan juga, terlebih yang Tuhan juga sangat tidak inginkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih dalam hal iman, ambil keputusan untuk kita sepenuhnya memberi diri kita diselamatkan oleh Tuhan, mengaminkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sepenuhnya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan biarlah hidup kita senantiasa menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh sedikit belajar tentang firman-Mu. Tolong kami dan berkati juga apa yang akan kami laksanakan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, melayani Engkau. Yang paling dekat ini sebagai jemaat, kami juga terbeban dengan acara seminar yang hari Jumat dan Sabtu nanti dilaksanakan di Manado, dan Selasa dan Rabunya di Kota Tahuna. Tuhan tolong agar kiranya orang-orang yang datang adalah sungguh-sungguh mereka yang cinta kebenaran, dan mereka boleh dipuaskan, dikenyangkan dengan kebenaran yang mereka dapatkan, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri.